Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Nah, kali ini Mari akan ajak kamu kembali. Ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu apa sih rencana si dia tentang hubungan kalian ini di masa depan ya. Nah, tapi seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu, berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Ini udah Mari bagi 3 pile kartu tarot untuk kamu pilih ya. Jika kamu mau ngeseriusin bacaan ini, boleh saja kamu pause dulu videonya sambil kamu bayangkan wajah seseorang yang kamu ingin cari tahu dan kemudian sebutkan nama lengkapnya dalam hati kamu ya. Misalnya kalau kamu juga mau memilih 2 dari 3 file ini karena kamu ingin tahu tentang 2 orang sekaligus, boleh-boleh saja ya. Monggo silahkan. Oke baik, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Siji loro telu ya, I Ersan. Oke, sada 2 tulu ya. Oke baik, mari akan mulai dari pile pertama ya. 2 pile berikutnya mari agak singkirkan dulu untuk menunggu giliran dibacakan ya. Oke baik, sebenarnya apa rencana si dia tentang hubungan kalian ini di masa depan? Aduh ya, jadi kalau dari kartu tarotnya, mari lihat seseorang yang saat sekarang bersama dengan kamu ini nampaknya belum terlalu mau memikirkan yang serius tentang perjalanan relationship-nya kalian ini gitu ya. Jadi mari lihat, ya mencoba bersama dengan kamu, mungkin di situ tuh ada, tapi energi mencobanya saya lihat itu tuh masih ada di angka hanya 40% dari 100% gitu ya. Jadi seseorang ini tuh seperti yang gayanya ya udah deh jalani aja dulu gitu ya. Nah, dan mungkin untuk punya kebutuhan ya berrelationship jangka panjang sama kamu, rasa-rasanya juga di situ tuh energinya masih agak lemah gitu ya. Mungkin di situ juga hal ini juga bisa terjadi karena dia kayak merasa lumayan sulit ya bisa mencocokkan dirinya dengan dirimu, memasukkan dirinya ke kehidupanmu, atau seperti ada rasa tidak layak, tidak pantas gitu ya, memasukkan kamu ya dalam hidupnya dia. Nah seperti itu ya. Jadi untuk bisa balance dalam hubungan kalian ini, boleh-boleh ini tuh menjadi hal yang agaknya merepotkan bagi seseorang yang kamu pikirkan ini gitu loh. Walaupun dia bisa aja paham, dia nuraninya bisa aja bunyi, kalau dengan pola dia yang seperti ini tuh bisa bikin kamu sedih, bikin kamu patah hati. Tapi ya kalau mari lihat bagaimana ya, dia seperti tekad bulatnya pun bersama dengan kamu belum ada gitu loh ya. Willingness-nya itu tuh belum hadir itu ya. Jadi kayak hanya bersedia menjalani sampai nanti bisa ketemu sama yang lebih baik lagi dari kamu, iya dia mau gitu ya. Tapi yang kalau untuk memutuskan untuk hanya bersetia dengan kamu, apapun terjadi akan mengusahakan dengan kamu, rasa-rasanya mari dia ini tuh masih belum
gitu ya. Beberapa ini bisa juga terkendala soal ya status, soal ya keuangan juga begitu ya. Beberapa ini terbentur dengan usia gitu ya. Entah dia merasa dia terlalu muda untuk bisa mendampingi kamu, karena mungkin beberapa di sini mari tangkep merasa bahwa kamu punya kebutuhan yang lebih gitu ya dari pasangannya kamu, dan dia merasa bahwa apa yang kamu butuhkan itu tuh mungkin hampir-hampir tidak akan bisa kamu dapatkan dari dirinya. Nah, begitu ya. Kayak dia belum punya pengalaman untuk mendampingi orang seperti kamu, dan rasa-rasanya mau belajar ya, mengenali tentang kamu atau mengupgrade diri agar bisa selevel dengan kamu, atau mungkin membantu kamu untuk mengupgrade diri sesuai dengan levelnya dia. Mungkin dia kayak ngerasa, waduh aku nggak bisa. Nah, kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi belum seseorang ini tuh bisa kayak ngelihat hubungan kalian berdua lumayan merepotkan. Barangkali ada ya beberapa yang hubungannya masih belum lama nih. Hubungannya masih hitungan bulan, setahun aja belum genap gitu ya. Tapi dengan cepatnya seseorang yang kamu pikirkan ini bisa sudah berasumsi gitu ya, bahwa kok kayaknya dia bukan the one-nya kamu juga bukan the one-nya dia gitu ya, bahwa di sini tuh jodohnya kalian untuk membangun sebuah hubungan katakanlah ya serius ke masa depan ini tuh kok kayaknya sebuah hal yang mustahil ya bagi si pasangannya kamu ini gitu loh. Jadi punya effort banyak, semakin banyak atau punya effort dalam jangka waktu panjang, mungkin itu bukanlah hal yang menarik ya di mata pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi mari lihat kalau dianya sendiri punya keinginan tentang relationship-nya kalian, ini tuh relationship yang dijalani sampai dia ketemu sama yang lebih cocok dengan dia ya. Atau jika ada beberapa di antara kalian yang saat ini tuh sedang terpisah gitu ya, saya rasa untuk menyambung kembali apa yang terpisah untuk direkatkan kembali, nampaknya orang ini tuh tidak mau gitu ya. Alangkah baiknya jika kamu move on saja, kamu let go saja gitu ya. Soalnya ya kalau dilihat juga keinginan dari dalam jiwanya dia, dari dalam dirinya dia untuk bersatu dengan kamu, itu tuh rasa-rasanya minim sekali atau ya tidak ada. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Mungkin itu bacaan yang memilih file pertama. Terima kasih ya sudah berpartisipasi. Mari masuk ke file kedua. Apa rencana dia tentang hubungan kalian ini di masa depan? Oke, ya. Oh, ini pun kalau mari lihat nampaknya hubungan yang apa ini ya? Hubungan yang agaknya kurang serius ini, gitu ya. Jadi ini tuh hubungan kayak hubungan pacar-pacaran, hubungan yang kayak cinta-cintaan gitu. Jadi ini tuh bukan di matanya dia ya, hubungan ini tuh bukan pure bertujuan untuk mengangkat relationship ini tuh lebih serius gitu ya. Nah, yang lagi PDKT ini tuh bisa modelnya hanya sebatas PDKT. Begitu kamu dia dapatkan gitu ya, ini bisa dia punya keinginan untuk menaklukkan yang baru lagi. Hanya seperti ada rasa puas mendapatkan
keterbukaannya kamu menerima dia gitu ya. Tapi setelah kamu dapat, ya nggak diapa-apain gitu loh. Nah, untuk yang pacaran, mari bilang ini tuh bukan cinta ya, tapi pura-pura cinta ada. Gitu. Bahkan jika kalian sudah berstatus sebagai suami dan istri, saya rasa kebutuhannya dia untuk punya pengalaman tentang romantika ini tuh masih besar gitu loh. Ya, jadi belum melihat sebuah relationship itu adalah sebuah hal yang wajib untuk disungguh-sungguhi, yang ditindaklanjuti dalam level yang lebih tinggi gitu ya. Ini sisi kekanak-kanakannya dia ini tuh masih kuat gitu ya. Seolah-olah dia cinta sama kamu, seolah-olah dia akan sayang sama kamu, tapi atau seolah-olah dia siap dilamar oleh kamu atau mau datang melamar kamu, tapi itu tuh lebih cenderung kayak gombal-gombalan belaka saja. Mari tangkap ya. Seseorang ini tuh masih naif sekali dalam hubungan pacar-pacaran atau dalam sebuah hubungan relationship. Masih naif sekali dia ini. Gitu ya. Jadi kayak gambarannya dia tentang relationship laki-laki dan perempuan, relationship pacaran kah atau relationship pernikahan, ini tuh seperti relationship yang ada di angan-angan, yang ada di drama-drama romantis di film gitu ya, atau di novel gitu loh ya. Jadi yang gambarannya dia bahwa semuanya itu tuh harus indah, semuanya itu tuh harus menyenangkan gitu ya. Jadi kayak indahnya itu tuh indah yang mari bilang itu tuh lebih kayak muluk-muluk gitu ya, kayak mimpi-mimpi anak kecil gitu ya tentang sebuah hubungan. Jadi dia ini tuh bisa kayak yang tidak mau ketemu sama tantangan, tidak mau ketemu sama perjuangan. Jadi kamu bisa agak repot ini bersama dengan dia karena dia orangnya sensitif. Di sini tuh mau tertutup orangnya ya. Di sini tuh mau kayak manja gitu ya. Hampir-hampir bisa tidak ada effort nyatanya pada hubungan kalian gitu ya. Hanya kayak cantik di lagu saja modelan pasangannya kamu ini. Jadi jika kamu bertanya tentang masa depan, rencananya dia tentang masa depan kalian, saya rasa ya sebatas kayak berpengalamanlah kamu dengan dia ya, tentang modelan pengalaman hubungan percintaan bersama seseorang yang terlalu naif dalam hidup gitu ya. Atau dia rencananya dia hanya menjadikan kamu sebagai salah satu pengalaman kisah asmaranya dia gitu ya. Terlalu polos, terlalu naif gitu. Dan kalaupun kamu memaksakan untuk punya hubungan yang serius, nah ini bisa kamunya agak repot nanti. Seperti kamu mau gak mau ya, gayanya dalam sebuah hubungan kayak ngemong, kayak ngasuh gitu ya. Jadi kalau kamu memang punya sisi keibuan atau sisi kebapaan, ya mungkin itu bukan perkara yang rumit bagi kamu. Tapi kalau kamu butuh seseorang yang menjadi imamnya kamu, yang menunjukkan figur ibu, figur bapak ke kamu, nah mungkin bukan ini pasangan yang tepat untuk dirimu. Gitu ya. Karena kalaupun dilihat sampai beberapa waktu berikutnya ya,
Ini tuh sampai setahun, sampai 13 bulan dari sejak kamu menemukan video ini soalnya videonya timeless ya. Jadi kapanpun kamu menemukan video ini, energi 13 bulan setelah kamu menemukan video ini, saya rasa dia yang berada dalam pikirannya kamu, yang kamu maksudkan ini tuh belum tumbuh rasa cintanya dia ke kamu, gitu ya. Belum tumbuh rasa cinta yang kuat, gitu. Ya, dia bisa aja kamu lihat kayak orang yang butuh banget hadirnya kamu, gitu ya. Dia bisa aja misalnya kamu mengancam untuk berpisah dari dia. Dia bisa aja kayak nangis-nangis gitu ya. Kayak ngerasa sakit banget kalau kamu mau ninggalin. Namun walaupun begitu bukan berarti bahwa dia sudah punya cukup mental yang untuk membangun relationship senyata-nyatanya, sebuah relationship dalam hidup dengan dirimu. Gitu ya. Jadi ini tuh kayak sebatas, yuk kita main cinta-cintaan yuk, gitu aja nih modelnya. Dan saya lihat ini bisa hubungan kalian tidak bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Ini boleh-boleh hubungannya sampai ini tuh paling lama ya. Paling lama itu tuh hanya sampai kalau saya bilang 2 tahun ke depan itu tuh udah kuat banget itu ya. Karena ini energi cepat berubah ini. Gitu. Saya rasa ya mungkin ini hanya sebatas ya itu tadi ya 13 bulan dari saat sekarang aja. Setelah itu tuh nampaknya hubungan ini tuh tidak ada lagi. Nah kayak gitu ya. Karena dia ada kecenderungan untuk melompat pergi gitu. Nah untuk kalian yang saat sekarang sudah terpisah dengan seseorang yang kamu pikirkan ini, jika kamu bertanya apakah ada rencananya dia untuk kembali ke kamu, mari rasa untuk colek-colek, say hello saja ke kamu, tapi bukan dengan maksud tujuan membenahi relationship dengan kamu, rasa-rasanya belum ada. Gitu ya. Hanya say hello saja, hanya sebatas kayak bersilaturahmi, ya, hanya itu saja, gitu ya. Kayak juga seperti membangun persahabatan, pertemanan dengan kamu, iya dia mau. Tapi kalau untuk harapan keseriusan, kembalinya dia lebih mantap, lebih nyata, lebih serius sama kamu, mari rasa itu kecil kemungkinannya bisa terjadi ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa mari bacakan bagi kamu yang memilih file nomor 2. Terima kasih ya sudah ikut berpartisipasi. Sekarang mari akan bacakan untuk file nomor 3. Gitu ya. Apa sih rencana masa depannya dia ke kamu? Nah, ini tuh bisa agak-agak toksik ini ya, orang yang sedang kamu pertanyakan ini. Karena dia ada narsis-narsisnya ini. Kayak senang banget mempermainkan kamu secara mental, emosionalnya kamu gitu ya. Sebenarnya ini tuh kalau dilihat-lihat lebih dalam, lebih tinggi gitu ya. Ini tuh dia sedang mengajari kamu untuk memutuskan hidupnya kamu sendiri. Soalnya kalau kamu berharap dia yang memutuskan bagaimana perjalanan hidupnya kamu, alamat kamu nanti akan ketemu sama situasi stuck, situasi terjebak gitu ya. Soalnya orang ini tidak pantas untuk kamu tunggu, tidak pantas untuk kamu jalani ya. Kamu harapkan, hubungan ini tuh tidak pantas untuk kamu jalani.
gitu ya. Jadi dia bisa nyuruh kamu nunggu, nyuruh kamu nanti, seperti kayak mau nunjukin effort akan berserius dengan kamu di masa depan. Tapi di situ tuh mari lihat hanya omongan-omongan kosong belaka. Gitu ya. Kalau kamu berharap dia punya effort, ya. Kalau kamu bilang kamu pun bersedia untuk bersabar menunggu dia, ya semoga kamu bisa punya effort kesabaran yang tak ada batasnya. Gitu. Kalau kamu meletakkan limit, aku tuh nggak bisa, aku tuh mau nunggu dia hanya 2 atau 3 tahun lagi, soalnya aku udah dikejar usia, bla bla segala macam gitu ya. Mari rasa mendingan daripada kamu nunggu dia, ya, mendingan kamu tuh cari aja lah yang lain. Gitu. Kalau dia ini tuh kayaknya tidak akan mau benar-benar serius ke kamu. Nah, tapi itu tentu saja bacaan bagi kalian yang saat ini masih berhubungan. Oke? Nah, apabila kamu bertanya tentang seseorang yang kamu tinggalkan, yang sudah kamu lepaskan. Nah, pembacaan itu akan vice versa. Ya. Jadi, jika orang yang kamu tanya ini adalah orang yang saat sekarang udah ingin kamu lepaskan gitu, bukan ingin ya, tapi sudah kamu lepaskan. Nah, ketika kamu melepaskan dia saat sekarang, apa rencananya dia? Rencananya dia, mari lihat ya, untuk menunggu kamu agar kembali ke dia itu ada, tapi tidak lama lagi. Hanya sampai beberapa hari berikutnya gitu ya. Paling-paling hanya sampai 30 tambah 7. Hanya sampai 37 hari ke depan setelah kamu menemukan video ini. Gitu ya. Setelah 37 hari ke depan, orang ini akan, saya rasa, let go, akan move on dari kamu. Gitu ya. Jika kamu tahu ya, jika kamu memang sedang bertanya tentang orang yang telah kamu tinggalkan. Tapi jika kamu bertanya tentang orang yang saat ini kamu harap-harapkan, maka pembacaan yang pertama ya itu yang akan berlaku. Gitu ya, bahwa seseorang ini nampak-nampaknya mari sedang mempermainkan kamu gitu ya. Jadi dia itu tuh hanya akan mau serius ke kamu apabila dia benar-benar tidak lagi mampu menemukan seseorang yang sesuai dengan kriterianya dia. Kriterianya dia soalnya ini tuh lumayan tinggi dan hampir-hampir apa yang dia butuhkan dari seorang pasangan ini tuh tidak dia dapatkan dari kamu. Paling-paling yang dia dapatkan dari kamu itu tuh katakanlah ya, ini maaf. Itu tuh bisa hanya kayak kepuasan egonya dia saja. Maksudnya uang. Maksudnya adalah seksual. Hanya itu aja. Selainnya yang dia butuhkan dari seorang pasangan gitu ya, yang untuk dia bawa ke jangka panjang, itu bisa tidak dia dapatkan dari kamu. Jadi kamu ini tuh adalah orang yang terakhir yang akan dia pilih dalam hidupnya. Gitu ya. Terlalu tinggi, terlalu sayang kamu ya kalau mari lihat ya. Terlalu sayang banget hidupnya kamu, hanya kamu tempatkan sebagai pilihan terakhir, sebagai orang yang akan dipilih terakhir oleh dia. Gitu ya. Tapi kalau kamu merasa itu baik-baik saja gitu ya, ya udahlah nggak apa-apalah gitu ya, setelah dia puas menjelajah dunia, mencari-cari ke kian kemari
kemana-mana gitu ya, kemudian dia kembali lagi ke kamu. Tapi kalau kamu merasa bahwa itu adalah sesuatu yang mampu untuk kamu terima, yuk nggak apa-apa. Tapi belum tentu ya, belum tentu orang ini tidak bisa mendapatkan yang lebih oke lagi dari kamu. Belum tentu seperti itu ya. Jadi kalau mari lihat masa depannya kalian yang dia rencanakan saat ini tuh lebih kepada kamu didudukkan saja di posisi sebagai orang yang aman untuk dia datangi apabila dia sudah mentok, tidak mampu menemukan yang sesuai dengan harapan dan impiannya dia. Gitu ya. Jadi hubungan dengan kamu bukanlah hubungan yang terutama. Jadi kayak belum ada tuh niatnya dia di masa depan untuk punya effort yang sungguh-sungguh, effort yang benar-benar ya dalam membangun sebuah relationship. Nah, begitu ya. Jadi orang ini tuh pun kayak semakin hari ini tuh kayak semakin gampang ya bikin kamu resah, cemas gitu ya. Semakin gampang dia gitu ya. Janji-janjinya ke kamu akan bisa semakin sering dia sampaikan, tapi kemudian dia patahkan sendiri gitu ya. Rasanya mari agak kurang respect seseorang ini kepada jiwamu gitu. Nampaknya memang ya dia bukan ini tuh jodohnya kamu gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa mari bacakan. Bagi kamu yang memilih file ketiga, sudah selesai ketika file ini mari baca. Semoga ini bisa membantu kamu melihat tipis-tipis ya tentang kemungkinan bersama dengan dia yang kamu pikirkan. Oke, sampai berjumpa di reading mari yang berikutnya.